Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Di video kali ini saya akan membahas Realme Narzo. Nah, seperti biasa nih, saya butuh dukungan dari kamu semua, khususnya buat kamu yang belum subscribe. Ayo dong subscribe channel saya, lalu jangan lupa juga mengaktifkan bel notifikasi. Nah, buat kamu semua yang menonton, jangan lupa ya menekan tanda like seperti ini. Realme Narzo 20 hadir bersamaan dengan Realme Narzo 20 Pro. Ya sudah jelas spesifikasinya di bawah versi Pro. Tapi nih ya, saya nggak tahu kenapa saya melihat di sini Realme lebih kayak memfokuskan ataupun kayak mempromosikan ataupun menggaungkan yang versi Pro plus Realme 7 Pro. Padahal ya setelah saya menggunakan smartphone ini selama 1 minggu lebih, saya berani bilang loh, Realme Narzo 20 ini layak loh diperhitungkan untuk dibeli. Apalagi budgetnya itu 2,1 jutaan. Nah, dengan harga segitu ya bisa saya bilang itu Realme kembali mengeluarkan smartphone dengan harga yang murah, terus spesifikasinya sangat bisa diandalkan untuk smartphone di kelasnya ya. Dengan harga jual tersebut, sudah jelas ya, Realme Narzo 20 ini menjadi pesaing berat dari Redmi Note 9 yang dimana harganya itu lebih murah 100.000. Dengan catatannya, kalau Redmi Note 9 itu harganya promo, kalau harga normal itu lebih murah Realme Narzo 300.000. Nah, dengan harga 2,1 jutaan tadi, ya wajar sih ada beberapa bagian yang harus dipangkas. Misalnya nih, yang pertama internal storage masih menggunakan eMMC 5.1 bukan UFS 2.1 yang memiliki kemampuan baca dan tulis lebih cepat. Memang sih dari segi pemakaian saya selama ini, proses baca, buka aplikasi ataupun install aplikasi masih kategori nyaman aja sih. Tapi kalau dilihat dari kemajuan teknologi ya jelas eMMC jelas ketinggalan nih dibandingkan UFS 2.1. Kalau storage sebesar itu masih kurang, bisa ditambahkan microSD pada SIM tray yang terdiri dari 3 slot. Lalu yang kedua, layarnya masih beresolusi HD+. Memang saya akui dengan resolusi HD+ ini keunggulannya lebih bisa menghemat daya tahan baterai dan tidak banyak memakan RAM dibandingkan Full HD+. Tapi ya kalau buat saya pribadi ya lebih nyaman lah Full HD+. Lalu yang ketiga, tidak adanya LED notifikasi saat ada pesan yang masuk. Kayaknya untuk LED notifikasi sudah menjadi langganan smartphone Realme ya. Bahkan seingat saya ya, Realme 6 Pro itu nggak ada. Seingat saya, kalau salah maaf loh. Realme 7 juga nggak ada. HP yang harga 3 jutaan aja nggak ada LED notifikasi. Ya sudah pasti yang 2 jutaan juga jelas tidak ada. Yang keempat, tidak ada lensa depth sensor. Kalau soal ini sih antara butuh dan tidak, tapi tetap aja sih ya kurang lah daripada pesaingnya yang hadir dengan 4 lensa kamera belakang. Dan yang kelima itu tidak diberikan yang namanya soft case dalam paket penjualan. Jujur ini buat saya sih poin kekurangan. Ya, kenapa saya bilang poin kekurangan? Masa kalah dengan Infinix Hot 10 yang dimana harga jualnya lebih murah 500.000. Dapat soft case, ini tidak ada. Ayo dong Realme, jangan terlalu pelit juga ya. Tapi nih ya, dari 5 poin yang harus dipangkas tadi ya sama sekali tidak mengganggu kenyamanan saya dalam menggunakan smartphone ini. Karena tertutupi 2 poin yang bisa saya bilang sih keunggulan. Dan ini juga ya bisa dibilang 2 poin ini sih yang banyak dicari calon pengguna smartphone. Yang pertama itu kapasitas baterai yang besar. Realme Narzo 20 membawa kapasitas baterai 6000 mAh. Kalau kamu mencari smartphone 2 jutaan dengan ketahanan baterai yang lama, saya berani bilang Realme Narzo 20 menjadi jawabannya. Pemakaian santai saya yang diselingi bermain game Mobile Legends kisaran 1 jam, smartphone ini mampu menghasilkan screen on time selama 9 jam dengan daya tahannya tembus 2 hari. Tapi lamanya daya tahan baterai smartphone ini ya harus diikuti lamanya pengisian daya baterai. Mengandalkan pengisian daya cepat 18 watt membutuhkan waktu ya hampir 4 jam lah ya bisa saya bilang untuk mengisi kapasitas baterai hingga penuh. Bukan hanya sampai di situ saja, dikarenakan kapasitas baterai yang besar, Realme Narzo 20 bisa juga dimanfaatkan sebagai power bank. Jadi ini sangat berguna sebagai pengisi daya untuk gadget kamu yang lain seperti TWS ataupun speaker Bluetooth dan sebagainya. Lalu yang kedua,
Kapasitas baterai besar ya percuma aja ya kalau performanya ya lemot ataupun biasa saja. Maka dari itu Realme Narzo 20 dibekali prosesor gaming untuk smartphone di kelas menengah, yaitu MediaTek Helio G85 dipadukan CPU-nya octa-core, RAM 4GB dan storage 64GB. Selama menggunakan smartphone ini sangat jarang sekali saya temukan yang namanya lag ataupun freeze. Aplikasi setara sosial media bisa dijalankan dengan lancar. Diajak main game juga demikian. Nah, di video ini saya akan melakukan tes bermain game seperti Mobile Legends, PES 2021, dan PUBG Mobile. Itu untuk 2 poin kelebihan bisa saya bilang dari Realme Narzo. Sementara untuk poin lainnya ini yang akan saya sebutkan nanti ya bisa dibilang ini pendukung lah dari 2 poin kelebihan tadi. Yang pertama itu bodinya. Saya akuin ya, bodi Realme Narzo 20 terbilang tebal, besar, dan agak berat. Tapi masih nyaman kok di tangan dibandingkan Poco X3 NFC. Apalagi finishing grip pada back cover mengurangi kesan licin. Terkait desain yang bentuk pola V ya menurut selera saya pribadi ya terlihat biasa aja sih. Namun hadirnya kotak hitam untuk menempatkan 3 buah kamera dan 1 LED flash menegaskan kalau desain back cover Realme Narzo sudah kekinian dan tidak ngebosenin. Penempatan sensor sidik jari pada back cover menurut saya juga ya wajar adanya. Respon baca terbilang cepat dan akurat saat membuka kunci layar. Demikian juga dengan sensor pemindai wajah melalui kamera depan. Sementara pemilihan layar seluas 6,5 inch dengan rasio memanjang 20:9 menjadi salah satu alasan saya mengatakan smartphone ini masih nyaman di tangan karena tidak membuat smartphone ini terlihat lebar. Layar seluas ini hadir dengan model mini drop masih memberikan tampilan yang luas. Dipadukan panel IPS memberikan warna tidak terlihat pucat. Hanya saja resolusi HD Plus masih sangat saya sayangkan. Walaupun begitu, ketajaman yang ditampilkan masih bisa diterima. Kalau saya tarik kesimpulan, layar Realme Narzo 20 masih memberikan kenyamanan secara visual. Oh ya, untuk pelindung kacanya saya nggak tahu menggunakan pelindung kaca apa ya, tapi dalam paket penjualan layar Realme Narzo 20 ini sudah dipasangkan screen guard. Lalu yang kedua bagian kamera. Realme Narzo 20 membawa 3 buah kamera, masing-masing beresolusi 48 megapiksel, lalu ada 8 megapiksel sebagai lensa ultrawide dan 2 megapiksel sebagai lensa makro. Sementara kamera depannya hanya beresolusi 8 megapiksel saja. Fitur dan mode pada kamera yang dibawa juga terbilang banyak, mulai mode naik yang bisa digunakan pada 2 kamera belakang, wide dan ultra wide. Lalu ada mode expert, masih tersedia kok, tenang saja. Sementara untuk perekaman video mentok di resolusi Full HD plus 60 frame per second pada kamera wide dan 30 frame per second pada kamera ultra wide dan kamera depan. Perekaman video slow motion dan time lapse juga tersedia. Terkait hasil fotonya ya, kalau buat saya pribadi sih ya, ini bagus di cahaya berlimpah ya. Detailnya itu dapat dengan warna yang oke. Sementara di kondisi cahaya lampu ruangan ataupun minim cahaya ya terlihat biasa aja sih. Ya nggak jelek-jelek banget lah, biasa aja. Detailnya sudah pasti berkurang bahkan hilang. Ini hasil perekaman video dari kamera belakang Realme Narzo 20. Resolusinya Full HD 30 frame per second ya. Kalau mau mentok juga bisa Full HD 60 frame per second. Kalau ini hasil perekaman video dari kamera depannya, resolusinya sama Full HD 30 frame per second.
Nah, sambil merekam video ini ada kayak shutter untuk ngambil foto ya. Jadi sambil merekam video kamu juga bisa mengambil foto. Ya, ini menarik juga sih. Tidak semua smartphone memiliki fitur seperti ini. Poin yang ketiga, speaker. Mengandalkan satu buah speaker pada sisi bawah memberikan kualitas suara terbilang bagus ya. Cukup bagus sih untuk smartphone di kelasnya. Ini dia contohnya. Info tambahannya, Realme Narzo 20 menggunakan tampilan antarmuka Realme UI berbasis Android 10. Sekarang masuk kesimpulan. Realme Narzo 20 mengandalkan ataupun yang paling diandalkan yaitu kapasitas baterai yang besar plus performanya bisa saya katakan sih sangat mumpuni ya untuk smartphone di harga 2 jutaan. Sudah jelas, ini cocok banget. Yang pertama itu buat kamu yang budgetnya terbatas ataupun budget kamu 2,2 juta ingin membeli smartphone yang bisa diajak bermain game plus kapasitas baterai yang besar. Lalu yang kedua sudah jelas ini buat kamu yang kerjanya itu jarang di kantor ataupun kerjaanmu itu full di lapangan yang dimana kerjaanmu juga selalu menggunakan smartphone. Ya ini sangat cocok untuk dibeli. Jadi dengan harga 2.199.000 bisa saya katakan Realme Narzo 20 menjadi salah satu smartphone yang layak untuk dibeli. Oke, itu aja yang bisa saya bahas. Terima kasih banyak sudah menonton dan mohon maaf nih bila ada kekurangan di video ini. Like jika kamu suka video ini. Punya kritik saran jangan ragu untuk menulisnya di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.